Mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nu dipihormat, Cepopong, sarang reng-rengan, Forum Pembaruan Kebangsaan, Provinsi Jawa Barat, Sa-Jawa Barat. Nu dipihormat, Angdam Siliwangi, anu diwakilan ku Brigjen Kuat. Nu dipihormat, Kesbangpol Jawa Barat, anu diwakili ku Kang Hairuman, oge nu ngawakilan Bapeda Provinsi Jawa Barat, Kang Agus. Bapak Ibu sekalian, pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Taufik Hidayat, tidak bisa hadir Cepopong karena kebetulan pagi ini ada jadwal harus memimpin rapat paripurna di DPRD. Jadi saya juga nanti setelah paparan mohon izin untuk bisa meninggalkan tempat Cepopong. Siap. Saya kira Cepopong ini sudah teruji dengan oleh waktu sebagai penjaga gawang pembauran kebangsaan di Indonesia. Jadi seperti juga ketika wilayah seni budaya itu tergerus oleh budaya asing, saya juga sering menyampaikan bahwa kita butuh penjaga gawang seni tradisi. Kita butuh penjaga gawang nilai-nilai kultural yang kita punya. Sehingga tidak habis tergerus oleh budaya-budaya asing yang sangat intensif menyerang ke negara kita. Begitu juga kita semua harus bersyukur bahwa dalam rangka pembauran kebangsaan ini kita memiliki penjaga gawang namanya Ibu Popong Junjunan. Tepuk tangan atau. Nah, sekarang hari ini kita berkumpul untuk membahas dalam rapat koordinasi ini adalah kolaborasi mengokohkan pembauran kebangsaan layut jeung dulur sanagri. Ibu bapak sekalian, layut jeung dulur sanagri bagi saya itu mengandung arti adanya proses adaptasi. Jadi bagaimana di dalam filosofi Sunda oge aya non Cepopongnya sana Sunda pengertian di Indonesia, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Filosofi Sunda naon Cepopongnya? Nah, artinya dimanapun kita hidup, kita harus beradaptasi dengan lingkungan, wilayah, dan budaya di mana kita tinggal. Gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, adaptasi ini saya ingin membaginya dalam status-status adaptasi. Bisa dibagi ke dalam 4 status sebetulnya. Nah, ini jarang sekali orang memotret ini. Yang pertama adalah ketika individu atau kelompok meninggalkan budaya lama, lalu menerima budaya baru di mana mereka hidup. Ini yang disebut dengan adaptasi integrasi. Asimilasi. Jadi meninggalkan budaya lama, lalu menerima budaya baru. Ini istilahnya adalah adaptasi asimilasi. Di samping itu ada individu atau kelompok yang mempertahankan budaya lama, tapi juga menerima budaya baru. Ini yang disebut adaptasi integrasi. Ada juga yang mempertahankan budaya lama, tidak mau menerima budaya baru di mana tempat mereka tinggal. Ini disebut adaptasinya separasi. Jadi mempertahankan budaya lama, tapi
menolak budaya baru di mana dia tinggal. Ya, ini adaptasinya separasi. Tapi ada yang meninggalkan budaya lama dan tidak mau menerima budaya baru di tempat dia tinggal. Ini yang disebut marginalisasi. Jadi ada 4 pendekatan, 4 status adaptasi ke dalam kehidupan masyarakat, yaitu tadi ada yang asimilasi, meninggalkan budaya lama, menerima budaya baru, ada integrasi, mempertahankan budaya lama, menerima budaya baru, ada separasi, mempertahankan budaya lama, tidak menerima budaya baru, kemudian ada marginalisasi, meninggalkan budaya lama tapi tidak mau menerima budaya baru. Itu berbudaya harusnya kan gitu. Mungkin menciptakan budaya-budaya baru yang dianggap aneh malah kan gitu. Atau sama kali tidak berbudaya. Nah ini saya kira ini penting sehingga kita punya pilihan Cepopong. Di dalam rangka pembauran kebangsaan ini, pilihan mana sebetulnya yang terbaik? Apakah pilihan asimilasi, meninggalkan budaya lama, menerima budaya baru, atau integrasi, mempertahankan budaya lama, tapi menerima budaya baru di mana mereka tinggal? Siap? Nah gitu. Pan iyo masinis, nah gitu. Nah saya kira pendekatan ini menjadi penting untuk kehidupan khususnya di Jawa Barat dewasa ini. Karena faktanya, ada fakta sosial, Jawa Barat tidak hanya berisi orang-orang Sunda asli, Pituin. Ini fakta, fakta sosial. Di Jawa Barat sudah ada sub-subkultur Sunda Batak. Karena apa? Etnis Batak ngumbara di Jawa Barat sudah berpuluh-puluh tahun, lalu beranak pinak di sini, anaknya pun sudah tidak memiliki logat Batak. Tapi tos nyario Sunda, tos gaul sarang masyarakat yang nginum di dia, dahar di dia, sarang sejabina. Jantan tos kedah disebat subkultur Sunda Batak gitu. Gitu oke, sarang etnis nu sanesna gitu. Nah, ini fakta. Jadi dengan fakta ini memang harus ada pola pikir baru khususnya untuk warga Sunda dalam menghadapi masyarakat Jawa Barat pada saat ini. Sudah tidak bisa lagi bersikukuh bahwa kuduk itu. Tidak. Tapi paling tidak identitas kesundaan itu tidak boleh hilang dan harus diterima sebagai tempat tinggal kita bersama. Tadi itu bahwa kita harus beradaptasi dengan kultur di mana kita tinggal. Gitu. Jadi saya pribadi lebih menyukai adaptasi yang integratif. Yaitu tetap mereka secara given tidak bisa kita memaksa untuk menghilangkan budaya lamanya. Mereka mempertahankan budaya lama tapi juga menerima beradaptasi dengan budaya baru di mana mereka tinggal. Jadi ini yang disebut dengan adaptasi integrasi. Saya kira begitu. Saya punya sahabat seorang seniman namanya Tan Deseng. Nganggo Muhammad kadinakeun Muhammad Tan Deseng. Seniman keturunan Tionghoa. Nyariosna kieu, buk. Aing dah gitu kan nyariosna. Aing teh cenah teu bisa dibohongan, aing teh turunan Tionghoa. Tapi jiwa raga aing jang seni Sunda gitu. Nah, ini komitmen. Komitmen terhadap adaptasi integrasi tadi. Nah, apa itu komitmen? Komitmen adalah sesuatu yang tidak mudah digoyahkan. Dia memiliki fidelity, ketahanan gitu kan. Jadi kalau dia sudah komit terhadap kesetiaan terhadap budaya Sunda, maka sulit untuk digoyah. Walaupun dia punya pengetahuan tentang budaya-budaya Tionghoa, bahkan budaya-budaya asing lainnya. Tetapi dia dengan setia mempertahankan budaya Sunda dan membanggakan bahwa budaya Sunda itu punya ini gitu, sangat fasih gitu. Aing bisa cenah ngamainkan lagu-lagu Tionghoa pasti. Kayak gitarna tong teng tong teng ter ting tong teng tong teng 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 tong tong teng gitu kan. Tapi aing oge bisa ngamainkan melodi Sunda. Tong teng 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 ting teng tadang dadang dadang dang ding dang dadang dang dang. Rada benten gitunya gitu. Nah, itu seniman Tan Deseng satu
figur bagaimana dia menjadi warga negara yang adaptif, menjadi warga negara yang integratif di dalam sektor kebudayaan. Jadi ini sebetulnya yang menurut saya perlu dipetakan, lalu bagaimana nanti mengaplikasikan ini gitu, Cepopong. Terutama bagaimana itu diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Gitu. Cepopong sebagai penjaga gawang, ujung-ujungnya memang harus mewariskan ke generasi berikutnya. Pengetahuannya, kesetiaannya, komitmennya gitu. Kepada generasi-generasi lain. Nah, di dalam rangka pewarisan itu dibagi juga 3. 1, ada pewarisan secara vertikal dari orang tua ke anak. Biasanya tidak formal gitu. Yang kedua ada yang disebut pewarisan garis miring atau oblique transmission, itu dari orang dewasa lain ke anak. Bisa melalui guru di sekolah, bisa melalui role model, idola. Lalu yang ketiga ada proses pewarisan dari usia sebaya atau horizontal transmission dari usia sebaya. Nah itulah perlunya kenapa misalnya contoh Pancasila, 4 pilar itu, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI disosialisasikan terus-menerus kepada generasi muda, bahkan kepada orang tua. Supaya mereka bisa saling mewariskan dari orang tua ke anak secara vertikal, dari orang dewasa lain, dari guru, idola, dan sebagainya secara garis miring, ke penggemarnya, ke muridnya, lalu di antara sesama usia sebaya juga bisa saling tukar-menukar informasi. Bahwa kita itu adalah hidup di negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu dalam satu kesatuan diikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.